Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allati an'amana bi ni'matil iman wal islam wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa isa sawwahu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, di antaranya berupa nikmat kesehatan lahir batin dan kekuatan lahir batin, dan teristimewa nikmat iman sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah diusirnya iblis dari surga. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa diusirnya iblis dari surga. Di antaranya adalah di dalam Quran surat Syad surat ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berfirman menyampaikan kepada para malaikat, inni khaliqum basyaran min tin. Sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia dari tanah. Wa isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faka'u sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, maka sujudlah kalian semuanya. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat, dan di situ ternyata juga ada golongan bangsa jin. Kalau Allah sudah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan sudah diberikan ruh, maka mereka semuanya diperintahkan untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Fasajadul malaikatuhu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat bersujud. Seluruh malaikat bersujud setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis tidak mau bersujud. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis tidak mau bersujud dan dia termasuk golongan kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwa iblis tidak mau sujud karena dia sombong, istakbara wa kana minal kafirin, dan dia itu iblis termasuk golongan kafir.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ya iblis, wahai iblis, ma manaka Allah tasjuda lima halaktu biadi yastakbarta am kunta minal ali. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan, setelah aku menciptakan manusia dari kekuatanku sendiri? Astakbarta, apakah engkau menyombongkan diri? Am kunta minal alin, atau engkau menganggap dirimu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Halaktani min nari wa halaktahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis menolak untuk bersujud, menghormat kepada Adam karena dia menganggap dirinya lebih mulia. Jadi benar pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, am kunta minal ali. Astakbarta, engkau menyombongkan diri, am kunta minal ali, atau kamu menganggap dirimu lebih tinggi, lebih mulia. Dan benar saja bahwa iblis mengatakan, aku lebih baik daripadanya. Aku engkau ciptakan dari api. Artinya api itu lebih tinggi, dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih mulia, ya. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya. Iblis menyombongkan diri. Ya. Penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sombong itu atau istakbar? Al istikbaru batarul haqqu wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Jadi di sini terpenuhi syarat bahwa iblis itu menyombongkan diri. Dia menolak kebenaran. Dalam hal ini kebenaran di sini adalah perintah Allah untuk bersujud, menghormat kepada Adam. Tapi iblis menolak. Dan kemudian iblis meremehkan Adam. Dia menganggap rendah karena dia diciptakan dari tanah. Hadirin. Nah, oleh sebab itu, karena sikapnya iblis menyombongkan diri, ya, dan membanggakan asal usul kejadiannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha innaka rajim. Maka keluarlah kamu iblis dari surga ini, engkau terkutuk. Jadi Allah mengutuk iblis karena dia menolak untuk mau bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kutukanku ini berlaku untukmu sampai hari pembalasan. Itu hari pada hari kiamat. Kemudian iblis tidak menolak. Jadi dia dikutuk oleh Allah sampai hari pembalasan. Karena nanti hari pembalasan yaumuddin dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata iblis? Qala rabbi panzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, berikan aku tangguh sampai hari kebangkitan, hari dibangkitkannya kami nanti. Ya. Jadi iblis meminta untuk tidak disiksa, ya, sampai hari kebangkitan nanti, hari kiamat. Ya.
Ahli tafsir yang lain menyebutkan iblis meminta untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ya. Kemudian Allah berfirman, qala wa innaka minal munzarin. Allah berfirman, engkau diberi tangguh, aku beri tangguh engkau. Ya. Aku tunda asapku sampai hari kebangkitan. Ahli tafsir yang lain mengatakan, aku berikan engkau umur yang panjang sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari ditentukan nanti pada hari kebangkitan. Lalu kemudian apa sikap iblis setelah diusir dari surga, dikeluarkan dari surga? Dia berkata, qala fa bi issatika. Jadi iblis itu tetap memuliakan Allah. Dia mengatakan, fa bi issatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Oleh sebab itu ada orang yang berpendapat bahwa iblis itu punya tauhid yang tinggi, tapi tauhid rububiyah istilahnya. Dia mengakui Quran, tapi dia tidak punya tauhid uluhiyah. Dia tidak mau bersujud, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis tetap memuliakan Allah. Fa bi issatika la aghwiyannahum ajma'un, demi kemuliaanmu ya Allah, karena engkau mengutuk aku, maka kami akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ya. Jadi sejak itu diusirnya iblis dari surga, menjadi musuh bagi kita semua anak cucu Adam. Ya. Tetapi ada yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Dan iblis sendiri mengakui, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi orang yang ikhlas Pak disebut muhlasin atau muhlasun, orang yang sangat ikhlas semata-mata beribadah dan beramal karena Allah. Disebutkan muhlasun di sini, ini jamak. Muhlasun artinya banyak orang. Artinya di antara sekian orang ada yang ikhlas. Nah, itu yang termasuk tidak bisa disesatkan oleh iblis. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas. Allah berfirman, qala fal haqqu wal haqqal qawlu. Dengarkan iblis, perkataanku yang benar, ya. Kata Allah, perkataanku yang benar, ya. La anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Dengarkan iblis, ya. Aku akan memasukkan kamu semua dan seluruh orang yang mengikutimu. Jadi akan memasukkan kalian semua, iblis dengan seluruh pengikutmu. Siapa pengikut iblis? Dijelaskan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi siapapun yang mengikuti iblis semuanya akan dicoploskan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh sebab itu mari kita mengambil pelajaran dari kisah singkat tentang iblis ini, bahwa iblis tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia membanggakan, menyombongkan diri. Ya, dia menganggap dirinya lebih mulia. Ya. Dia membanggakan asal usul kejadiannya, nasabnya, keturunannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang yang mulia ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, orang yang mulia di sisi Allah bukan karena perbedaan warna kulitnya, bukan karena kegagahannya, bukan pula karena kekayaannya, dan bukan pula karena nasabnya, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mukhlis atau ikhlas itu adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa, yang dijamin kemuliaannya, keselamatannya, dan dijanjikan surga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang golongan mukhlisin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Qulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.